Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mujib Rahman Wahid di channel PMI Rawin Syariah YC. Di mana di season pertama kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Sahabat siapa namanya ini? Muhammad Bagus Eka Sakti. Mudah-mudahan sesakti dengan namanya ya. Di season pertama kali ini kita akan membahas sekilas karena kemarin ada perayaan Hari Santri, dan kali ini kita akan berbicara sekilas masalah Hari Santri itu, baik berbicara masalah sejarah dan resolusi jihad dan yang lainnya. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, kita tanya-tanya terlebih dahulu profil dari sahabat Bagus Eka Sakti ini. Sahabat Bagus Eka Sakti sekarang pesantren di mana? Sekarang alhamdulillah Tuhan mentakdirkan saya untuk menimba ilmu di Pondok Pesantren Cipasung. Berawal dari sejak pertama kali saya mengenal bahwa Tasikmalaya adalah kota santri. Alhamdulillah sampai hari ini sudah hampir ke-7 tahun saya mondok di Pondok Pesantren Cipasung. Sudah berapa pondok yang sudah? Alhamdulillah, pertama Pondok Pesantren Nihayatul Amal Romerta Karawang. Kebetulan dulu saya diasuh oleh pengarsa Raden Ki Haji Abdul Majid. Dan yang kedua, saya sempat menimba ilmu pada saat tanggal 4 Syawal setiap tahun kebetulan di Pondok Pesantren Al-Hikam Salafiyah Cipulus. Tak lupa tahun 2017 saya juga pernah pesantren selama 25 hari riadoh, mungkin itu di salah satu kilat di salah satu pondok pesantren daerah Bogor. Berarti alhamdulillah ya, dalam segi perjalanan itu sudah beberapa tahun mondok. Ya itu baru menimba ilmu, belum ijazah. Dulu sempat tabaruk di Pondok Pesantren Anidom Sukabumi, dan masih banyak lagi pondok pesantren. Dan sekarang di Cipasung saya dengar sudah menjadi seorang asatidz, alhamdulillah. Itu kepercayaan Pak Kiai. Dan sekarang kuliah semester berapa? Semester tingkat akhir saya. Tingkat akhir ya. Kalau semester 7. Organisasi pertama kali saya mengenal organisasi itu di Cipasung, karena kebetulan sejak kecil saya pesantren itu tidak pernah berorganisasi, bahkan saya buta akan organisasi. Saya pertama kali mengenal organisasi di Cipasung tidak bukan adalah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau sering disebutnya IPNU. Kebetulan saya adalah sekretaris IPNU pertama di Cipasung, dan pada saat itu IPNU belum definitif, masih persiapan, diasuh oleh putra guru saya Pak Padang, Pak Sahrul, Pak Capayu dulu. Alhamdulillah setelah itu dipercaya menjadi rois di asrama selama 2 periode. Itu sejak pengalaman pertama kali saya mengenal organisasi. Alhamdulillah ini anugerah yang sangat besar dari Tuhan. Saya ditakdirkan untuk menimba ilmu dan belajar di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Dari dulu saya selalu dipercaya sebagai sekretaris, alhamdulillah. Banyak sekali yang menyebutkan seorang dikala dia ingin berproses, khususnya baik di dalam wadah pesantren ataupun di dalam organisasi, dia tidak bisa memanage waktu. Menurut sahabat Eko Bagus sendiri, khususnya kepada pecinta channel PMI Rawin Syariah, memberikan sebuah asumsi bagaimana caranya kita bisa menyeimbangkan gitu. Ya, betul. Dikala kita ingin berproses di PMI ataupun di organisasi bisa, di pesantren itu bisa. Betul. Itu memang tujuan saya dari dulu. Ada 3 tempat yang tidak akan pernah saya tinggalkan saat ini. Dan siapapun yang ingin mencegah prinsip saya ini, saya katakan itu adalah musuh saya. Ada 3 tempat yang tidak akan mungkin saya tinggalkan. Pertama, pondok pesantren. Yang kedua, organisasi, dan yang ketiga adalah kampus. Dan Pak Kiai pun alhamdulillah meridhoi saya aktif di PMI, juga melaksanakan kegiatan di luar selain PMI. Pak Kiai hanya berpesan harus bisa membagi waktu. Untuk organisatoris yang notabene santri, menurut saya membagi waktu itu mudah, sangat mudah sekali. Kuncinya satu, kita bisa melewati rintangan dan cobaan serta godaan di luar. Godaan, intinya godaan. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya tidak pernah meninggalkan apa yang selalu diamanatkan Pak Kiai. Itu mungkin sekilas saja ya. Kali ini kita akan bincang-bincang kembali langsung ke topik
pembahasan itu berbicara masalah santri. Bagus sekarang menjabat sebagai Sekum PKPM YIC ya? Ya, Dan betul. dulu juga sebagai Sekum di Rayon ya? Ya, betul. Kali. Langsung saja mungkin untuk masalah Hari Santri. Menurut Ekum Bagus sendiri dengan sekarang sudah beberapa tahun setelah disahkan oleh Pak Jokowi juga ya, masalah Hari Santri itu khususnya sebagai santri sendiri itu seperti apa gitu? Apakah ada rasa kebanggaan sendiri di saat ada hari tertentu yaitu merujuk kepada Hari Santri? Saya sangat bangga sekali dan ucapan terima kasih tidak akan pernah saya tinggalkan untuk Pak Jokowi yang telah mengesahkan Hari Santri. Menurut saya kala itu memang dari dulu saya suka mengkaji sejarah. Pada saat Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri, saya di sana sempat berpikir fatwa jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kebetulan pada tanggal 22 Oktober pada saat. Dan kenapa ini Hari Santri? Padahal kalau kita melihat dalam kacamata sejarah, ini bukan hanya sekedar Hari Santri, tapi adalah perayaan dan saksi bisu di mana Nahdlatul Ulama dan santri berperan aktif dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Saya tekankan, santri bukan hanya mereka yang mondok-mondok, bukan hanya sekedar mereka yang mengkaji kitab-kitab pun di pesantren. Siapapun yang memiliki akhlak seperti santri, dialah santri. Jadi patokannya akhlak. Patokannya akhlak. Berbagai pertanyaan juga dari sahabat-sahabat kita yang lain. Yang kemarin itu ada yang menanyakan berbicara masalah resolusi. Oh iya. Kira-kira menurut Ekum Bagus sendiri, menurut kacamata Ekum Bagus itu seperti apa? Ini kacamata saya. Iya, siap. Tanggal 22 Oktober adalah hari di mana Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mencetuskan fatwa jihad. Tanggal 22 Oktober ini mempunyai hubungan erat dengan Hari Pahlawan, tanggal 10 November. Kala itu sudah kita ketahui bersama peristiwa arek-arek Surabaya yang mampu mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada saat itu, yang itu adalah peristiwa perjuangan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan, di mana Bung Tomo mengeluarkan pekik takbir yang pada saat itu, dan tanpa ada resolusi jihad dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak akan mungkin ada peristiwa arek-arek Surabaya dan tidak akan mungkin ada Hari Pahlawan pada saat itu. Justru karena ada resolusi jihad, karena ada fatwa jihad dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mengatakan bahwa mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah fardu ain dan wajib bagi setiap individu. Itulah kurang lebih fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada saat itu. Golongan Islam kanan yang mengatakan bahwa Pancasila itu togut, sistem kepemerintahan di Indonesia adalah sistem kepemerintahan kafir, mereka bersikeras tidak mengakui kesohihan hubbul waton minal iman. Dan ini menjadi PR untuk kita semua bahwa hubbul waton minal iman itu menurut mereka adalah hadis doib. Menurut mereka adalah hadis doib. Apabila mereka mengatakan bahwa hubbul waton minal iman adalah hadis doib, kita sebagai warga PMI tentu harus mengatakan bahwa hubbul waton minal iman itu adalah hadis maudhu, itu adalah hadis palsu. Artinya apa? Hubbul waton minal iman itu adalah pernyataan dari para ulama betapa pentingnya mencintai tanah air. Dan apakah ada hadis yang menerangkan hubbul waton? Ada sekali. Itu tidak bid'ah. Di salah satu buku fikih kebangsaan saya sebut itu adalah fikih kebangsaan, karena fikih itu bercabang-cabang, ada ruknul ibadah, ruknul jinayah, ruknul munakahat, ruknul siyasah, dan ruknul muamalah. Nah, fikih kebangsaan adalah rukun siyasah, artinya fikih yang membahas cabang ilmu fikih yang membahas tentang sistem ketatanegaraan dan tentu mempunyai hubungan erat dengan kebangsaan. Nah, dalam salah satu hadis Rasulullah SAW riwayat, saya bacakan, takut salah, mohon dikoreksi. Idza qadima min safarin wa nadharuhu ila judronil Madinah au du'a rahilatahu wa in kana ala dabbatin arrokaha min hubha. Nah, itu adalah salah satu riwayat di salah satu kitab hadis sahih itu. Riwayat Rasulullah SAW dulu sempat pulang dari berpergian menuju kota Madinah. Lalu Rasul melihat dinding kota Madinah pada saat itu. Lalu Rasul menggerakkan tunggangannya
karena ingin cepat-cepat sampai ke kota Madinah pada saat melihat ucapan ahlan wa sahlan kota Madinah. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengartikan bahwa hadis tersebut, penjelasan penafsiran hadis itu, wabil hadis dalalatun alal fadlil Madinah wa ala masru'iyati hubbil watani wal hanini ilai. Wabil hadis dan bi makna dzarfiyah katanya. Wabil hadis dan tetap atau dan tetap dalam hadis tersebut dalalatun alal fadlil Madinah, menjelaskan keutamaan kota Madinah. Jadi Rasul ingin segera sampai ke kota Madinah karena riwayat tersebut menjelaskan keutamaan kota Madinah. Terbukti kota Madinah adalah tanah yang kota yang subur, tanah Madinah adalah kota Madinah adalah kota yang kaya dan lain sebagainya. Di samping itu wa ala masru'iyati hubbil watani wal hanillahi. Di sana disebutkan hubbil waton, bukan hubbil Madinah, bukan hubbil Makkah, bukan, tapi hubbil watani. Betul. Hubbil watani wal hanillahi. Disyariatkan mencintai tanah air dan merindukan. Nah, untuk disyariat berarti itu hukumnya fardu ain bagi setiap individu, wajib mencintai tanah air dan merindukannya. Seperti itu. Khususnya karena kita juga sekarang bisa beribadah itu di daerah kita, di tanah kita sendiri ya. Betul. Kita punya peran sendiri. Kepada seluruh sahabat sampai kepada seluruh penonton yang ada di sini, silakan barangkali ada yang mau bertanya, silakan langsung saja hubungi, karena di sini kita akan berbicara secara lebih panjang lagi, secara garis besarnya itu supaya memberikan sebuah asupan untuk kita bagaimana caranya kita khususnya baik yang santri, yang mondok ataupun yang tidak, karena tadi sudah disampaikan bahwa santri itu bukan yang mondok saja ya, tapi yang berakhlak juga, itu berakhlak baik seperti santri itu adalah santri. Oke, lanjut kembali berbicara masalah santri, kita lanjutkan. Dan ini ada yang bertanya mungkin ya sahabat bagus dari sahabat Daniel yang menanyakan metode pembelajaran santri di pondok pesantren yang relevan yang digunakan oleh kader PMI hari ini itu kira-kira apa ya? Karena seiring berkembangnya zaman itu berbeda juga ya tantangan. Yang saya rasakan di pondok pesantren itu adalah sistem pendidikan dan kurikulum pesantren yang cukup menarik. Saya jadi teringat salah satu kaidah ya usul fikih ya, mengatakan bahwa al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi lama yang baik wal akhdhu bil jadidil aslah, dan mengadopsi tradisi baru yang lebih baik. Artinya gini, pesantren tetap mengadopsi tradisi baru namun tidak melupakan tradisi lama yang baik. Artinya pengkajian kitab kuning warisan salafun soleh terdahulu tetap dikaji di pondok pesantren Cipasu, dan ini yang menjadi sebab suksesnya sistem pendidikan di pondok pesantren hingga menghasilkan bukan hanya kiai. Pesantren mampu melahirkan orang-orang birokrat, mampu melahirkan para politisi, juga dokter. Jadi sebenarnya santri juga itu harus multi talent, betul, harus multi talent. Jadi sistem pendidikan di pondok pesantren itu lebih menggunakan akhlakul karimah. Jadi takdim terhadap kiai itu lebih diutamakan daripada kapasitas kita. Itu di pondok pesantren Cipasu. Siapapun dia, setinggi apapun jabatan orang tuanya, semulia apapun garis keturunannya, manakala dia sudah duduk di pondok pesantren, maka semua rata. Hanya kiai lah yang mempunyai peran penting dan mempunyai pengaruh besar di pondok pesantren. Ya, makanya itu sebagian orang itu selalu berpikir kadang santri itu hanya terfokus terhadap masalah pembelajaran agama saja. Betul. Tanpa dia mengetahui bahwasannya di dalam metode pembelajaran ataupun sistem yang ada di sana juga kita mempelajari ilmu skala yang luas juga ya, begitu yang tadi disampaikan juga oleh Bung Bagus. Betul. Di pondok pesantren itu kan mengkaji kitab kuning. Bahkan orang lain kerap kali berpikir bahwa pesantren itu adalah lembaga keagamaan. Dalam pengkajiannya hanya seputar keagamaan, menurut saya tidak. Saya mendapatkan arti kehidupan, saya mendapatkan bagaimana saya bisa meredam ego, saya bisa
meredam rasa amarah itu di pondok pesantren. Dan saya termasuk orang santri yang nakal pada saat selalu melanggar aturan pondok pesantren, sering ke warnet. Saya dihukum, digundul itu pertama kali saya digundul. Saya mengadukan apa yang pengurus lakukan ke saya pada saat saya melanggar aturan. Orang tua saya tidak banyak berbicara, beliau hanya mengatakan benahi diri, harus bisa menjadi lebih baik lagi di pondok pesantren. Iya betul, saya itu dulu digundul, dulu diguyur itu saya dengan air comberan dulu, dan selepas diguyur saya langsung dijemur di bawah panasnya terik matahari. Dan mulai dari situ saya berpikir bahwa lembaga kepesantrenan telah sukses menempa mental saya sampai hari ini. Alhamdulillah. Tapi di era sekarang masih relevan nggak kalau sistem di pesantren yang relevan digunakan adalah akhlak. Kalau dalam segi peraturan kan setiap pesantren punya peraturan yang berbeda, punya kultur yang berbeda. Jadi tingkatan santri itu ada mubtadi, ada mutawasid, ada muntahi. Nah itu. Pertama mubtadi itu para santri yang awalan masuk ke pondok pesantren, dan tentu mereka yang punya status mubtadi ini perlu ditempa mental karena dia belum pernah pesantren sebelumnya. Nah, ada kedua, ada mutawasid. Nah, mutawasid itu jangan terlalu ditekan seperti aturan santri yang statusnya mubtadi tadi pada umumnya seperti itu. Ada muntahi. Muntahi adalah santri yang memang sudah tidak usah ditekan. Dia sudah dewasa kira-kira seperti itu. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Menurut sahabat Bapak sendiri, tantangan antara, ada pembeda juga mungkin antara santri terdahulu dengan santri sekarang. Iya betul. Baik berbicara masalah tantangan. Ya betul. Kalau santri terdahulu saya belum pernah merasakan bagaimana, karena saya kan pertama kali mondok di pesantren itu pada tahun 2010 atau 2009, saya lupa lagi, antara 2009 dan 2010. Dididik untuk menjadi orang dewasa di pondok pesantren. Gini, saya tapi mendengar kehidupan santri terdahulu. Perbedaan antara santri dulu dengan sekarang, dan ini bukan hasil pemikiran saya pribadi. Saya dapat cerita ini dari guru saya di pondok pesantren, pembina asrama saya. Bapak Kiai Haji Kokok Komarudin, beliau mengatakan bahwa perbedaan santri hari ini dengan dulu itu sangat berbeda jauh. Santri zaman dahulu itu nakal, tapi mereka tetap memperhatikan akhlak terhadap kiai. Sebagian santri hari ini mereka menghiraukan akhlak, nakal dan menghiraukan akhlak. Itu jauh lebih berbahaya menurut saya. Waktu saya diklat pasaran pesantren kilat di Wanayasa pun, pada saat kiai itu berjalan di depan yang ukur di kejauhan kurang lebih sekitar 10 meter, santri itu udah pada bukan nggak mau cium tangan Pak Kiai, tapi karena memang malu. Kita tetap sopan di hadapan Kiai itu dengan cara seperti itu. Haji Said Abdul Siroji itu, katakanlah beliau adalah santri Lirboyo, santri terdahulu. Tak lupa ada Pak Kiai Haji Abun di Purwakarta, beliau pun ini santri Cipasung senior, alumni Pondok Pesantren Cipasung senior, pimpinan pesantren Al-Muhajirin Purwakarta. Beliau itu dulu semasa menjadi santri selalu diomelin, dibentak oleh Pak Haji Abun, dan bentakan kiai itulah yang menjadikan beliau mampu membuat pesantren yang jauh lebih maju sampai hari ini. Kalau prinsip saya itu senang kalau saya diajak bercanda oleh Pak Kiai, diomelin oleh Pak Kiai, saya sangat senang sekali. Suatu kebanggaan sekali. Mungkin itu sekilas tadi yang disampaikan oleh narasumber kita, mungkin ya salah satu penjelasan baik berbicara masalah sejarah ataupun berpenting. Cuman gini ya, untuk santri itu kan ya sudah saya katakan bahwa tidak ada akhlak, nakal dan tidak akhlak itu jauh lebih bejat daripada santri yang memang di pesantren itu tidak bisa ngaji tapi dia punya akhlak. Minimal dia tidak kenal dengan Pak Kiai dan Pak Kiai tidak kenal dengan dia, dengan mereka, tapi dia kenal dengan pengurus. Ya minimal dia bisa menghargai pengurus, manakala dia tidak merasa dia tidak bisa apa-apa di pesantren, karena pengurus adalah representasi dari kebijakan Pak Kiai. Kira-kira seperti itu.
akhlak mungkin itu akhlak. Ya. Mungkin tadi sudah dijelaskan, mudah-mudahan apa yang tadi dipaparkan oleh narasumber kita bisa memberikan sebuah gambaran masukan untuk kita, di mana kita sedang refleksi Hari Santri saat ini. Bukti bahwa santri itu sangat berharga. Jadi sudah disampaikan bahwa di dalam bangsa yang besar itu ada sosok santri yang selalu berdoa dan berusaha. Ini mungkin terakhir, banyak sekali seorang kadang-kadang tas tinggi material. Ya. Banyak sekali orang tua yang menyekolahkan ataupun supaya anaknya itu mondok, hanya saja keterbatasan berbicara masalah ekonomi. Saya ingat kata-kata dari guru saya, dikala ada seorang anak ataupun anak sedang mencari ilmu atau mencari ilmu, insya Allah itu akan diberi kemudahan untuk orang tuanya dalam mencari rezeki. Silakan closing statementnya, mungkin harapan ataupun pesan-pesannya untuk para santri. Silakan mungkin dari Eko Bagus sendiri sampaikan pesan-pesannya untuk sahabat-sahabat kita. Pesan yang saya sampaikan untuk sahabat-sahabat semua di momen Hari Santri, refleksi Hari Santri. Bung Karno kerap berkata, jas merah jangan sekali-kali merupakan sejarah. Maka hari ini kalian harus mengatakan jas hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih pada seluruh penonton setia ya, seluruh warga pergerakan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel PMI Rayon Syariah YIC dengan tontonan yang akan lebih bermanfaat. Nanti kita akan menghadirkan kembali narasumber-narasumber yang akan memberikan sebuah motivasi, inspirasi, dan edukasi yang akan dikemas secara etika, logika, dan secara estetika. Saya Mujib Rahman Wahid bersama Bung Bagus undur diri. Wallahualam. Salam pergerakan. Salam.